Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 31 Maret 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, nyatakan syukur bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan atas segala kasih dan kebaikan yang boleh kita alami dan temui di kehidupan ini. Khususnya di hari ini, Tuhanlah yang kuat bagi kita. Tuhanlah sumber hidup, sumber berkat bagi kita. Mari dengan kerendahan hati, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan di hari ini, sehingga dengan kekuatan dan kesehatan dari Allah, anak-anak Tuhan semuanya dimungkinkan untuk beraktivitas, untuk mengangkat rutinitas kembali ke dalam karya kerja hari ini. Tuhan, kami membutuhkan kekuatan dari dalam firman-Mu. Karena itu Bapa di sorga, bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini boleh mengambil bahagian di kehidupan kami, firman yang akan menuntun dan menggerakkan kami dalam berkarya dan bekerja di hari ini. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Amin. Tema perenungan di hari ini diberikan judul
dikasihi. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, dikasihi adalah salah satu kebutuhan mendasar semua orang. Dikasihi membuat seorang merasa diterima. Dengan hal itu ia memperoleh rasa aman dan memungkinkan baginya merasa dihargai sebagai satu pribadi. Kasih yang benar adalah menempatkan setiap orang sebagai pribadi yang berharga. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini kita membaca tentang janji Tuhan yang memberkati umat-Nya dan mengaruniakan pemulihan yang menyenangkan. Dia mengasihi umat-Nya melalui karya penebusan. Allah mengenal mereka secara pribadi sehingga memanggil setiap orang dengan namanya. Karena memang mereka adalah kepunyaan Allah. Umat-Nya akan disertai dan dilindungi dalam setiap perjalanan, membebaskan dari musuh dan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Di mata Allah, umat pilihannya adalah pribadi yang berharga dan mulia. Umat-Nya akan dikaruniai keturunan dan menghimpun mereka di Sion, kota Allah. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita menyadari bahwa Tuhan telah, sedang, dan masih akan terus berkarya dalam hidup ini, maka kita tidak akan takut terhadap apapun. Kita adalah ciptaan-Nya yang dibentuk untuk kemuliaan-Nya. Di dalam Yesus Kristus kita telah ditebus, dosa kita telah dihapuskan. Kasih Allah dinyatakan melalui pemeliharaan, penyertaan, dan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Merenungkan dan menghayati kasih-Nya bagi kita, menyadarkan betapa kita berharga di mata-Nya. Allah sedemikian mengasihi kita, manusia yang berdosa, mengasihi seperti kasih seorang bapa kepada anak-Nya. Dan kita pun diutus untuk menyatakan kasih bagi sesama, bahwa dengan mengasihi dengan tulus, orang lain akan merasa diperlakukan sebagai pribadi yang berharga, merasa diterima, dan merasa aman. Karena itu, sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Mari berdoa. Syukur atas firman Tuhan di hari ini. Firman kehidupan, supaya kami pun hidup dari setiap firman Allah. Firman Tuhan di hari ini mengajak dan memotivasi kami untuk memiliki kasih, untuk bisa mengasihi, bahwa Allah sudah lebih dahulu mengasihi kami. Sehingga dengan kehadiran kami, bahkan dengan kasih dari anak-anak Tuhan, orang-orang di sekitar kami merasa diterima, merasa dihargai, dan juga merasa aman. Dengan firman ini,
akan menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk kembali ke kehidupan kami, untuk kembali mengangkat tugas kerja dan usaha-usaha kami. Kami akan berhasil karena kehidupan kami taklukkan di bawah kuasa Allah. Bapa di sorga, teruslah sendengkan telingamu bagi doa dan harapan anak-anak Tuhan yang sampai hari ini merasakan kepenatan karena beban-beban kehidupan. Beban-beban di tengah rumah tangga dan juga di lingkungan kerja. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Allah yang penuh dengan jalan keluar. Jikalau setiap anak-anak-Mu percaya dan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Tuhan terus mengasihi dan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terbaring lemah, yang terbatas di hari ini karena sakit penyakit. Kiranya usaha yang boleh dilakukan, pelayanan keluarga, pelayanan medis akan memberikan kekuatan baru, bahkan berkat Tuhan sungguh-sungguh memberikan pemulihan yang sempurna. Tuhan terus mengasihi setiap anak-anak Tuhan yang dalam gumul karena duka cita. Selalu kami percaya bahwa sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhan senantiasa menjadi penghibur yang sejati. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kasih dan pemeliharaan Allah untuk lingkungan di sekitar kami, di mana kami hadir dan berada, bahwa diri kami, keluarga kami, persekutuan kami sungguh-sungguh mencintai dan menjunjung kebenaran, keadilan, juga di dalam bersama-sama menghadirkan rasa aman dan tentram. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya dengan mengandalkan Tuhan, kehidupan kami semakin diberkati. Kehidupan kami boleh menjadi saluran pengasihan, saluran berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bapa di sorga, lanjutkan kasih dan setiamu di hari ini. Ampuni segala dosa keterbatasan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, aminkan firman Tuhan yang menyapa di hari ini. Teruslah mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu. Maju terus di dalam Tuhan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.